Salam sejahtera. Dalam topik kali ini kita akan membahas perihal kardiotokografi. Ini adalah suatu pemeriksaan rutin yang dilakukan dalam kehamilan, terutama pada kehamilan menjelang trimester ketiga hingga dipakai pada masa persalinan. Pemeriksaan kardiotokografi sendiri dilakukan dengan menganalisa baseline, kemudian variabilitas, akselerasi, deselerasi pergerakan janin dan adanya kontraksi. Jadi pemeriksaan kardiotokografi itu dilakukan dengan merekam pada kertas kontinu yang dilakukan pencatatan detak jantung pada kertas ini. Jadi bagian atas ini kita bisa melihat nanti frekuensi detak jantung janin, sementara bagian bawah kita akan melihat perekaman dari kontraksi dari rahim si ibu, di mana penilaian kontraksi itu dinilai berapa frekuensinya, lama kontraksi dalam menit, amplitudonya, kemudian tonusnya, apakah ada istirahat atau terus-menerus, ritmenya dan konfigurasi dari kontraksi. Baseline ini menggambarkan rata level detak jantung janin yang paling rata horizontal, diukur per 10 menit, di mana detak jantung normal ini berkisar antara 110 sampai 160 detakan per menit. Istilah takikardi sendiri dikatakan apabila detakan jantung ini lebih dari 160 detak per menit selama lebih dari 10 menit. Bisa disebabkan oleh pengaruh demam, infeksi, obat-obatan. Kemudian bradikardi ini adalah pengertiannya apabila detak jantung kurang dari 110 detakan per menit selama lebih dari 10 menit. Bisa dalam kondisi seperti ibunya kedinginan atau kondisi postpartum atau bayi sudah lewat bulan, penggunaan obat-obatan juga karena detakan jantung bayi yang tidak teratur. Di sini kita melihat frekuensi normal dari 110 sampai 160. Takikardi itu istilahnya detak jantung lebih dari 160 hingga kurang dari 180. Bradikardi, detak jantung kurang dari 100 sampai 110, dan gawat janin apabila detak jantung sangat cepat, lebih dari 180 atau sangat lambat kurang dari 100 detakan per menit. Nah, di sini adalah baseline rata-rata. Jadi rata dari detakan jantung, di sini kita bisa melihat sekitar 135 detak per menit, yang bervariasi dari 110 sampai 160 dalam periode 10 menit. Jadi per segmen ini selama lebih dari 2 menit. Pola perubahan detak jantung janin kita nilai berupa akselerasi, deselerasi dini, deselerasi lambat, variabel, dan prolong deselerasi. Variabilitas menggambarkan osilasi detak jantung janin yang dievaluasi dengan amplitudo rata. Normal antara 5 sampai 25 detakan per menit perubahannya, di mana variabilitas berkurang apabila amplitudo kurang dari 5 detakan per menit atau lebih dari 50 menit dengan baseline lebih dari 3 menit saat deselerasi. Bisa disebabkan oleh kondisi asidosis, kekurangan oksigen, kelainan cerebrospinal, sehingga menurunkan aktivitas simpatis dan parasimpatis dari jantung. Penggunaan obat-obatan antidepresan juga bisa menyebabkan hal tersebut. Variabilitas meningkat, ini dengan amplitudo lebih dari 25 detak per menit selama lebih dari 30 menit, bisa disebabkan oleh hiperaktif sistem dari autonomik bayi. Nah, di sini kita ringkas bahwa silent variabilitas itu 0, tidak ada detakan per menit yang berubah. Minimal dengan variabilitas 1 sampai 5 detak per menit, normal antara 5 sampai 25 detak per menit. Saltatory ini lebih dari 25 detak per menit. Kemudian apabila terjadi penurunan variabilitas, bisa terjadi pada bayi yang hipoksia, asidosis,
juga penggunaan obat-obat antidepresan, atau bayinya sedang tidur, kelainan kongenital pada otak, prematuritas, atau bayi yang takikardi, di mana sudah ada kelainan juga pada abnormalitas neurologi. Nah, di sini kita tidak melihat variabilitas dari detak jantung bayi, di mana variabilitas ini tak terdeteksi. Nah, pada gambar ini kelihatan variabilitasnya kurang dari 5 detakan per menit. Nah, di sini kita bisa melihat amplitudo yang berkurang 5 detakan per menit. Di sini antara 6 sampai 25 detakan per menit. Ini adalah variabilitas yang levelnya moderate. Kalau ini dengan variabilitas yang lebih dari 25 bit per menit, jadi sekitar 25 lebih detakan per menit, kita katakan sebagai saltator variabilitas. Akselerasi merupakan peningkatan detak jantung lebih dari 15 detak per menit di atas baseline selama lebih dari 15 detik, berhubungan dengan gerakan janin dan mengakibatkan respon pada kondisi yang tidak ada hipoksia. Sebelum 32 minggu, amplitudo dan frekuensi ini rendah. Jadi amplitudenya kurang dari 10 detak per menit. Nah, pada 32-34 minggu, fetal behavioral state ini sudah terbentuk karena saraf parasimpatis-simpatis bayi sudah sempurna. Tidak ada akselerasi mengindikasi adanya hipoksia atau acidosis. Nah, ini adalah tampilan di mana terjadi akselerasi dari baseline, kemudian detak jantung yang meningkat lebih dari 15 detakan per menit. Ini juga akselerasi yang terlihat dengan puncak kurang dari 30 detik meningkat. Kita lihat dari kalkulasi dari baseline di mana puncaknya 15 detakan per menit di rata-rata baseline selama lebih dari 15 detik. Ini adalah variabilitas akselerasi yang normal. Nah, di sini ada tampilan CTG normal dengan CTG abnormal. Ini adalah kondisi bayi yang tidur. Nah, ini adalah kondisi di mana terjadi asfiksia dengan biophysical profile 2 dibanding 10. Deselerasi merupakan penurunan detak jantung lebih dari 15 detakan per menit di atas baseline selama lebih dari 15 detik. Bisa terlihat dari deselerasi dini, shallow, short lasting dengan variabilitas normal muncul saat kontraksi, umumnya disebabkan oleh kompresi kepala bayi, bukan karena hipoksia. Deselerasi dini tidak melebihi detakan per menit 20 detakan per menit selama kurang dari 90 detik. Muncul bersama dengan kontraksi dan kembali pada frekuensi dasar, bersama juga dengan hilangnya kontraksi dari rahim. Berbentuk uniform, umumnya akibat kompresi pada kepala janin menjelang persalinan. Nah, ini adalah contoh dari deselerasi dini. Jadi kemudian begitu kontraksi menghilang, maka deselerasi ini pulih kembali. Jadi bersama dengan munculnya kontraksi. Umumnya terjadi akibat penekanan pada kepala bayi, mengakibatkan perubahan pada aliran darah ke otak, dan terjadilah detak jantung yang mengalami deselerasi. Nah, ini adalah tampilan dari early deceleration yang berhubungan dengan kontraksi. Deselerasi lambat mulainya terlambat 15-30 detik setelah kontraksi dan berakhirnya juga lebih lambat 15-30 detik. Ini adalah proses kronik atau akut dan diindikasikan terjadi asfiksia pada bayi. Jadi, begitu kontraksi muncul, maka deselerasinya baru terjadi. Deselerasi lambat ini biasanya terjadi karenanya pengurangan oksigen yang masuk ke dalam rahim, di mana terjadi depresi dari jantung
mengakibatkan deselerasi pada detak jantung janin. Nah, ini adalah deselerasi lambat dengan pola yang berulang dengan minimal variabilitas. Nah, ini adalah mekanisme di mana bisa terjadi simpul pada tali pusat atau hambatan pada aliran darah tali pusat yang menyebabkan terjadinya fetal hipoksemi sehingga berakibat pada deselerasi pada jantung bayi. Nah, ini adalah tampilan dengan variabel deselerasi kurang dari 30 detik, di mana variasinya ini lebih dari 15 detik selama 1 menit, durasi lebih dari 15 detik tapi kurang dari 2 menit. Deselerasi yang memanjang ini ditemukan pada kondisi deselerasi yang lebih dari 2 menit. Sulit untuk kita klasifikasikan patofisiologinya karena bisa terjadi dalam beberapa kondisi. Bisa karena kompresi tali pusat yang keluar duluan atau menumbung, kemudian plasenta yang sudah tidak bagus, atau rahim yang kontraksinya terlalu kuat, bisa berakibat insufisiensi uteroplasental yang mendahului terjadinya deselerasi memanjang. Jadi ini adalah kondisi deselerasi yang memanjang lebih dari 2 menit namun kurang dari 10 menit dengan variabilitas kurang dari 15 detakan per menit. Ini juga kondisi prolong deselerasi dengan recovery yang lambat. Ini juga contoh dari prolong deselerasi. Bradikardi, pengertiannya adalah detak jantung bayi yang kurang dari 110 detakan per menit. Jadi bradikardi yang antara 80 sampai 110 detakan per menit dengan variabilitas good atau baik ini masih kita anggap normal. Namun perlambatan dari detakan jantung ini kemungkinan juga bisa berakibat dari refleks vagal, di mana detakan jantung kurang dari 70 kemungkinan terjadi blokade pada jantung bayi. Jadi ini adalah kondisi bradikardi di mana detakan jantung kurang dari 110 detakan per menit. Takikardi, ini adalah detakan jantung di mana detakan jantungnya terjadi di atas 180 detakan per menit, namun tidak melebihi antara 160 sampai 180. Bisa diakibatkan oleh fetal hipoksia, demam pada ibu, pemakaian obat-obatan, infeksi pada bayi. Nah, ini adalah contoh di mana detakan jantung bayi mengalami takikardi dengan irama 170 detak per menit. Nah, ini adalah definisi yang sudah kita bahas di depan, pengertian dari baseline, kemudian variabilitas di mana baseline normal adalah 110-160 dan variabilitas normal adalah 6-25 detakan per menit, dan harus kita jumpai akselerasi bisa lebih dari 15 detak per menit atau lebih selama durasi sekitar 15 detik namun tidak lebih dari 2 menit. Deselerasi lambat ini yang terjadi pada saat kontraksi terjadi, maka terjadi penurunan detak jantung janin. Deselerasi awal ini juga terjadi pada saat kontraksi terjadi, pada saat kontraksi kemudian detak jantung menurun. Deselerasi lambat terjadi setelah rahim berkontraksi. Sementara variabel deselerasi ini deselerasi yang terjadi dalam masa yang cukup lama tanpa bisa kita lihat bentuknya yang tepat. Pengertian dari penggolongan CTG kita bagi menjadi normal, mencurigakan, dan patologikalnya ada penggolongan yang lama.
namun masih tetap bisa kita pergunakan karena cukup sederhana, di mana kita menduga bahwa kalau terjadi rekaman yang mencurigakan itu apabila terjadi minimal satu karakteristik abnormal dengan perubahan pada baseline variabilitas distrasi namun tanpa ada perubahan patologis. Di sini kita bisa lihat interpretasi dari pengertian normal, suspicious, dan patologis. Nah, pengertian juga dari klasifikasi CTG berdasarkan protokol NICE tahun 2014 ini kita bagi menjadi normal to reassuring, non reassuring, dan abnormal. Di sini klasifikasinya sudah bisa kita lihat. Juga ada perbandingan antara klasifikasi Vigo, NICE, dan ACOG. Ini semua bisa kita pakai sebagai perbandingan. Nah, ini adalah pola kategori yang kita namakan kategori 1, 2, dan 3 berdasarkan ACOG. Demikian yang bisa saya sampaikan.